Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu di pembelajaran TIK. Walaupun dia online ya. Jadi kita maklumi karena kondisi Makassar saat ini sedang cuaca buruk, makanya pembelajaran TIK kita laksanakan dengan online. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Anda sekalian mampu menerapkan konsep dekomposisi ya. Jika pekan sebelumnya Anda sekalian itu sudah memahami konsep dari dekomposisi. Jadi perlu diingat kembali, dekomposisi itu adalah membuat sesuatu menjadi lebih sederhana, atau dalam dunia pemrograman kurang lebih maknanya adalah dekomposisi itu membuat struktur program menjadi lebih ringkas dengan menjadikannya sub-sub program. Nah, bagaimana caranya? Di antara caranya adalah menggunakan prosedur atau function. Nah, function atau prosedur ini dia adalah sintaks atau kode yang menyimpan instruksi yang bisa digunakan berulang kali. Dan di pekan sebelumnya, anak-anakku semuanya juga sudah bisa membuat prosedur ya. Itu setidaknya ada 5 langkah. Yang pertama, tulis prosedur. Setelah itu tulis nama prosedurnya. Setelah itu buka kurung kurawal. Setelah itu tulis instruksi apa yang ingin diberikan kepada robotnya misalnya. Terakhir tutup kurung kurawalnya. Dan di pekan sebelumnya kita juga telah memberikan contoh bagaimana sebuah robot visual itu berputar berdasarkan skrip yang kita tulis. Dan pekan lalu Ananda juga sudah membuat tugas bagaimana membuat sebuah prosedur di mana robot-robot main itu berputar membentuk angka 8. Nah, baik di pembelajaran kali ini kita akan menerapkan ya apa yang telah teori-teori kita dapatkan di pekan sebelumnya. Tapi sebelumnya Ananda sekalian, pastikan Ananda telah mendownload ya RoboMind, atau RoboMind ini selain dia bisa di-download juga bisa dipakai secara offline ya, atau online. Nah, jadi kalau online tinggal pilih RoboMind Academy course, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Adapun kalau yang offline, dan ini disarankan kita pakai yang offline, kenapa? Karena dia tidak membutuhkan koneksi internet dan tampilannya lebih luas. Seperti itu Anda sekalian. Dan pastikan Anda sekalian menginstal RoboMind dengan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Idealnya sih bahasa Inggris, bagusnya. Nah baik Anda sekalian, kita langsung saja. Kita akan menerapkan bagaimana cara menulis prosedur ya. Yang pertama tadi, langkah pertama adalah menulis prosedur, lalu tulis nama prosedurnya, buka kurung kurawal, tulis instruksinya, terakhir tutup kurung kurawalnya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, tulis prosedur ya. Misalnya saya mau robot ini dia bergerak maju mundur saja dulu. Jadi kita tulis prosedur dulu, atau kita contohkan ya, untuk membuat robotnya ini bisa maju mundur itu kan caranya biasanya seperti ini. Kita tulis saja langsung forward, setelah itu backward, ya kan? Ini kita langsung eksekusi kodenya, maju mundur, ya kan? Nah, ini jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita mau si robot ini mau maju mundur sebanyak 10 kali? Ya kan, berarti kita melakukan copy paste. Mungkin ada berpikiran seperti ini ya, kita copy paste sebanyak sampai 10 kali. Nah, jadi dia berputar atau maju mundur sebanyak 6 kali ya. Ini sudah 6 kali. Untuk berputar atau maju mundur sebanyak 6 kali, Anda sekalian ternyata membutuhkan 12 baris kode. Nah, ternyata kita membutuhkan 12 baris kode. Nah, bagaimana kalau misalnya 10 kali? Berarti kalau dia 10 kali, kita membutuhkan 20 baris kode. Kita membutuhkan 20 baris kode Anda sekalian. Nah, berarti kalau 100 kali maju mundur si robot ini, berarti kita butuh 200 baris kode. Nah, apakah bisa disederhanakan? Bisa Anda sekalian. Makanya disinilah diperkenalkan yang namanya konsep dekomposisi. Diperkenalkan konsep dekomposisi untuk apa? Agar sederhana skrip yang kita buat. Nah, di sini kita akan praktekkan.
Nah sekarang ini saya hapus. Jadi kita akan buat dia menjadi sederhana dengan menggunakan salah satu fungsi yang namanya prosedur. Kita langsung saja buat prosedurnya. Jadi pertama tadi tulis prosedur, setelah itu tulis nama prosedurnya. Nama prosedurnya misalnya namanya maju mundur ya. Saya sambung saja maju mundur, jadi jangan ada spasi di nama prosedur. Setelah itu buka kurung kurawal. Kurung kurawal ini ada di sampingnya huruf P. Nah saya enter. Nah ini saya enter supaya dia lebih rapi ya. Misalnya saya tulis forward. Setelah itu perintah berikutnya adalah backward atau mundur. Nah ini huruf C ya. Terakhir kita tutup kurung kurawalnya. Nah ini kalau kita eksekusi, robotnya belum berjalan. Kenapa? Karena perintah ini tidak bisa dijalankan kalau dia terbungkus dalam prosedur. Kapan dia bisa berjalan? Kalau kita panggil nama prosedurnya. Nama prosedurnya apa? Nama prosedurnya adalah maju mundur. Coba kita lihat. Tak. Oops, ada kesalahan di baris kelima. Kita lihat. Maju, oh ini muncul ya, sorry. Ini mundur seharusnya. Kita eksekusi. Nah, sudah maju mundur ya. Jadi nama prosedur ini menjalankan perintah yang ada di dalam prosedur. Seperti itu. Berarti kalau kita mau robotnya maju 5 kali, gampang. Kita copy paste saja sampai jumlahnya 5 kali. Itu sudah 9 baris ya. Kita jalankan. Nah, 5 kali ya. Jadi kalau kita menggunakan tanpa menggunakan prosedur, itu berarti dia membutuhkan 10 baris kode. Ya kan? Kalau misalnya dia maju mundurnya sebanyak 20 kali, berarti butuh 40 baris kode. Sekarang kita buat dia misalnya 20 kali maju mundur. Ini sudah 5 kali. 5, 10, 15. Nah, seperti ini. Ini ada 24 baris ya kode. Ini maju mundurnya sebanyak 20 kali. Coba kita lihat, ternyata 20 kali maju mundur itu hanya membutuhkan 24 baris kode. Yang tadinya itu kita butuh 40 baris, sekarang cuman butuh setengahnya. Nah inilah kenapa Anda sekalian konsep dekomposisi diperkenalkan agar membuat skrip kita menjadi sederhana. Nah sekarang kita praktekkan, kita lihat. Oke, saya stop. Nah intinya bisa ya, intinya bisa. Nah silakan dipraktekkan anak-anak sekalian. Video ini bisa di pause lalu anak-anak sekalian mempraktekkan di rumah. Jadi RoboMind ini dia bisa online, bisa juga di HP Android ya, tanpa diinstal, atau bisa juga diinstal. Dia bisa online maupun offline. Silakan dipraktekkan ini dulu. Setelah itu kita akan praktekkan bagaimana jika ada beberapa prosedur, apakah bisa kita laksanakan. Nah tentu bisa ya. Baik, kita lanjut sekarang. Di sini Ustaz tanya dulu, di sini ada berapa prosedur? Ada satu ya, prosedur yang namanya adalah maju mundur. Apakah dalam sebuah program bisa ada beberapa prosedur? Ya, kita bisa membuat beberapa prosedur. Misalnya prosedur kedua, yang pertama tadi adalah maju mundur. Sekarang saya mau prosedur yang kedua, robotnya berbalik ke kiri lalu kembali menghadap ke atas atau ke depan. Oh gampang ya. Kita tulis prosedur, setelah itu tulis nama prosedurnya, misalnya kanan kiri. Buka kurung kurawal, setelah itu tulis right kanan, setelah hadap kanan kembali ke kiri, left ya, left. Setelah itu tutup kurung kurawalnya. Oke, sudah ya. Nah sekarang kita panggil, kita tinggal panggil. Tak, di bawah maju mundur misalnya kita panggil prosedur kanan kiri. Oke, saya play. Nah ya kan, saya ulangi. Nah ya kan, bisa dilihat. Jadi skripnya atau robotnya akan menjalankan skrip pertama dulu, yaitu maju mundur. Setelah dia maju mundur, barulah dia beralih ke skrip berikutnya, yaitu kanan kiri. Kanan kiri ini berisi perintah
robotnya menghadap kanan dan menghadap kiri. Bagaimana kalau saya tambahkan prosedur lagi? Apakah bisa? Bisa. Berarti bisa banyak prosedur dong. Bisa banyak Anda sekalian. Yang penting nama prosedurnya berbeda. Yang penting nama prosedurnya berbeda. Kita ulangi. Prosedur. Setelah itu kiri kanan. Misal ya. Tak kiri kanan. Misalnya saya kasih nama saya pause dulu. Nah, setelah kita menulis buka kurung kurawal, kita langsung tuliskan perintahnya apa. Misalnya kita mau dia hadap kiri, setelah itu hadap kanan. Iya kan? Setelah itu kita tutup kurung kurawalnya. Nah, setelah maju mundur kanan kiri, nah sekarang kita tinggal masukkan prosedur yang kedua, yang ketiga ya maksudnya. Nah ini adalah kiri kanan. Jadi ada 16 baris kode ya. Coba kita jalankan. Nah, ya kan? Kalau kita mau maju mundur lagi di sini di tengah, boleh kita tulis maju mundur. Nah, iya kan? Nah, baik anak-anak sekalian, demikian ya untuk pelajaran tentang penerapan dari prosedur ini. Nah, prosedur ini dia menyimpan perintah, ya kan? Jadi prosedur ini sekali lagi dia menyimpan perintah di mana nama prosedurnya bisa dipanggil berulang-ulang. Misalnya kita mau maju mundur lagi, berarti tinggal tulis aja, ya kan? Tinggal tulis saja nama prosedurnya, tidak perlu menuliskan perintahnya. Kita mau misalnya maju mundur sebanyak 3 kali, ya tulis saja 3 kali, ya kan, tidak perlu menuliskan perintahnya. Nah inilah yang disebabkan dengan menggunakan prosedur, program kita menjadi lebih ringkas. Kita jalankan coba. Nah begitu ya. Jadi cukup menuliskan nama prosedur saja, perintahnya sudah dijalankan. Jadi anak sekalian silahkan ini dipraktekkan, dan Ustadz punya soalnya adalah anda sekalian tuliskan ini ya, buat sebuah prosedur dengan nama prosedurnya 8 yang diisi dengan perintah robot atau RoboMind berputar membentuk angka 8. Nah ini kalau dia di RoboMind yang diinstal di aplikasi ya. Di sini adalah kalian buat dia modelnya angka 8 seperti ini. Tapi kalau misalnya anda sekalian menggunakan yang online, itu cukup robotnya dibuat berputar saja. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar atau bisa melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.